Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merdayati, NIM 2019161090, kelas 4A Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan bentuk evaluasi. Yang pertama, tes. Tes tertulis, tes objektif, BS, PG, menjodohkan, menjawabkan singkat. Tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Kemudian pekerjaan dan menjawab menghasilkan nilai tentang perilaku anak pendidikan tersebut. Berdasarkan jumlah peserta, tes hasil belajar dapat dibedakan dua jenis, yaitu tes kelompok dan tes perorangan. Dilihat dari sudut penyusunannya, tes hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tes pembuatan guru, teacher mode test, dan tes yang di standardization test. Tujuan tes standar adalah 1. Untuk mengatur kedudukan belajar murid dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, setingkat sekolah, atau setingkat dari beberapa sekolah. Tes ini dilakukan pada tingkat tertentu dan waktu tertentu saja. 2. Untuk mengukur kemajuan yang dicapai dalam mata pembelajaran tertentu. Guru bisa memberikan ulangan harian atau ulangan umum pada beberapa pokok pembahasan dari mata pembelajaran tertentu. Guru bisa memberikan setiap semester. Ada kalanya tes itu diberikan beberapa kali sehingga kemajuan dan atau kemunduran peserta belajar umum dilakukan oleh setiap guru atau instruktur dalam kegiatan pembelajaran, baik untuk laporan kemajuan belajar maupun untuk keperluan seleksi. Terakhir, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran tertentu secara luas. Tes ini berisi materi-materi yang disusun dari yang termudah sampai yang tersukar serta terdiri atas cakupan yang luas. Ada beberapa perbedaan antara tes standar dengan tes pembuatan guru, yaitu tes standar A. Berdasarkan isi dan tujuan yang bersifat umum. B. Mencakup pengetahuan dan kecakapan yang luas. C. Dikembangkan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. D. Item-item sudah diuji cobakan, dianalisis, dan direvisi. E. Memiliki derajat kehasilan dan keindahan yang tinggi. F. Memiliki ukuran bermacam-macam kelompok yang secara luas mewakili provinsi seluruh daerah. Tes buatan guru. A. Berdasarkan isi dan tujuan-tujuan yang bersifat khusus. B. Mencakup pengetahuan yang bercakapan yang khusus. C. Berkembang oleh seorang guru tanpa bantuan dari luar. D. Item-item jarang diuji coba sebelum menjadi bagian tes tersebut. E. Memiliki derajat kesatuan dan keandalan yang rendah. F. Biasanya terbatas pada kelas atau suatu sekolah sebagai suatu kelompok pemakaiannya. Tes tertulis.
Tes tertulis adalah yang menuntut jawaban dari siswa secara tertulis. Tes tertulis diberikan kepada seseorang atau sekelompok murid pada waktu, tempat, untuk soal tertentu. A. Tes uraian. Setiap garis berdasarkan ada dua bentuk tes tertulis, yaitu tes uraian dan tes objektif. Tes uraian dapat digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh tes objektif. Tes esai sering disebut juga bentuk uraian karena menuntut anak untuk menguraikan jawabannya dengan kata-kata sendiri dalam bentuk teknik dan gayanya sendiri. Tes esai sering disebut dengan tes subjektif. Tes esai ada dua bentuk, yaitu esai terbatas dan esai tak terbatas atau bebas. Uraian terbatas misalnya disebutkan fungsi komputer bagi guru dan melaksanakan proses pembelajaran. 2. Uraikan bebas. Coba uraikan perkembangan pendidikan di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang. Bagaimana peranan teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pokok pendidikan. Beberapa petunjuk praktis dalam penyusunan item tes esai. Yang pertama, materi yang akan diujikan hendaknya materi yang kurang cocok diukur dengan menggunakan tes objektif. Misalnya, kemampuan peserta didik untuk menyusun pendapatannya mengenai suatu masalah hasil pekerjaan peserta didik setelah mengadakan suatu kegiatan seperti meninjaukan kerja nyata dan sebagainya. Kemampuan peserta didik dalam hal mengarang, kecakapan peserta didik dalam memecahkan masalah. 2. Setiap pertanyaan hendaknya menggunakan petunjuk dan rumusan yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan keseimbangan pada peserta didik. Misalnya, apa perbedaan antara mutu pendidikan dan pendidikan mutu? Bandingkan rumusan kompetensi dasar dengan rumusan indikator. Berikan masing-masing sebuah contoh. Bagaimana sistem pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang? Coba jelaskan dengan singkat. Tes objektif. Tes objektif tes menurut peserta didik untuk memiliki jawaban yang benar di antara kemungkinan. Jawaban yang telah disediakan memberikan jawaban singkat dan melengkapi pertanyaan atau pertanyaan yang belum sempurna. Tes objektif sangat cocok untuk memiliki kemampuan peserta didik yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti kemampuan mengikat kembali, kemampuan mengenai kembali pengertian, dan kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip. Tes objektif terdiri atas beberapa bentuk, yaitu benar atau salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi atau menjawab singkat. Bentuk-bentuk salah. Bentuk benar salah. Di bawah ini ada sejumlah pertanyaan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, benar atau salah. Anda diminta untuk membentukkan jawaban masing-masing pernyataan tersebut, benar atau salah. Jika benar, tuliskan tanda tambah. Sebaliknya, jika salah, tuliskan tanda nol. Di depan nomor masing-masing pertanyaan itu nomor 1, 2 adalah contoh bagaimana caranya
mengerjakan soal-soal tersebut. Plus, menurut pendapatan para ahli, objek evaluasi banyak ragamnya. 2. Mengikuti Stanley. Objek evaluasi adalah pelaku manusia. 3. Menurut Whitney, objek evaluasi adalah prestasi sebagai siswa. 4. Objek evaluasi dapat dibagi 3, yaitu perkembangan pribadi murid, isi pendidikan, dan proses pendidikan. Bentuk lain adalah jawaban telah disediakan, tetap jawaban yang disediakan bukan BS, melainkan iya, tidak. Contoh. Yang pertama, iya, tidak, apakah evaluasi berhubungan dengan masalah kualitatif. 2. Ya, tidak, apakah kegiatan evaluasi berarti kegiatan bentuk putusan. 3. Ya, tidak, objektif termasuk prinsip evaluasi. 4. Ya, tidak, kesahihan dan mendapatkan merupakan ciri pokok evaluasi. Beberapa bentuk praktis dalam menyusun item BS. 1. Dalam penyusunan item bentuk benar salah itu hendaknya jumlah item cukup banyak sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya jika jumlah kurang dari 50 buah kiranya kurang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Jumlah item yang benar yang salah dibedakannya sama. 3. Memberikan petunjuk cara mengerjakan soal yang jelas dan memakai kalimat yang sederhana. 4. Menghindarkan pernyataan yang terlalu umum dan kompleks. Hindarkan penggunaan kata yang dapat memberikan petunjuk tentang jawaban dihendaki, misalnya biasanya, mempunyai, selalu. Bentuk pilihan ganda. Soal tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan bertekanan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sistemisi, dan evaluasi. Bentuk pilihan ganda terdiri atas membawa pokok persoalan dan pilihan jawaban. Membawa pokok persoalan yang ditemukan dalam bentuk pertanyaan yang dapat pada dalam bentuk penyusunan yang belum sempurna yang sering disebut item, sedangkan pilihan jawaban itu mungkin tersebut berkaitan bilangan atau kalimat yang sering disebut optimis. Ada beberapa jenis bentuk pilihan ganda ini antara lain. Yang pertama, distractor, yaitu options yang bukanlah merupakan jawaban yang benar. 2. Analisis hubungan antara hal, yaitu untuk melihat kemampuan peserta didik dalam menganalisis hubungan antara pernyataan dengan alasan, sebab, akibat. 3. Variasi negatif, yaitu setiap pertanyaan atau pernyataan mempunyai beberapa kemungkinan jawaban dan disediakan, yaitu kemungkinan jawaban yang salah. Tugas testi adalah memilih jawaban yang salah tersebut. Variasi ganda, yaitu memilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang semuanya betul, tetapi ada satu jawaban yang paling betul. Tugas testi memiliki jawaban yang paling benar itu. 5. Variasi yang tidak lengkap, yaitu pertanyaan atau pertanyaan yang memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang belum lengkap. Tugas testi adalah mencari suatu kemungkinan jawaban melengkapinya. Bentuk jawaban singkat atau short answer dan melengkapi atau completion. Kedua bentuk tes ini masing-masing menghendaki jawaban dengan kalimat dan atau angka-angka yang hanya dapat dinilai benar atau salah.
Soal bentuk jawaban singkat biasanya ditemukan dalam bentuk pertanyaan. Dengan kata lain, item tersebut berupa suatu kalimat pertanyaan yang dapat dijawab dengan singkat. Contoh 1. Siapa Presiden Republik Indonesia sekarang? 2. Berapa penduduk Indonesia tahun 2009? Sedangkan item bentuk melengkapi completion dikemukakan dalam kalimat yang tidak lengkap. Contoh 1. SEA Games ke-14 berlangsung di tahun 2. Double winner sepak bola Indonesia tahun 2008 adalah dari provinsi . Kebalikan tes bentuk jawaban singkat dan melengkapi antara lain relatif mudah disusun, sangat baik untuk menilai kemampuan testi yang berkenaan dengan fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan teknologi serta pelaksanaan dapat dilakukan dengan objektif. Kelemahannya adalah pada suatu umum hanya dikenakan dengan kemampuan mengikat saja, sedangkan kemampuan yang lain agak terabaikan. Pada soal bentuk melengkapi, jika titik-titik kosong yang harus diisi terlalu banyak, para testi sering berkecoh. Pemeriksaan lembar jawaban membutuhkan jawaban yang cukup banyak. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun soal bentuk jawaban singkat dan melengkapi. Yang pertama, hendaknya tidak menggunakan item yang terbuka sehingga ada kemungkinan testi menjawab secara terurai. 2. Untuk item bentuk melengkapi, hendaknya tidak mengambil pernyataan langsung dari buku atau textbook. 3. Titik kosong sebagai tempat jawaban, bedanya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat daripada awal kalimat. 4. Jangan menyediakan titik-titik kosong selalu banyak pilihan untuk masalah yang urgen saja. 5. Pernyataan hendaknya hanya mengandung suatu alternatif jawaban. 6. Dapat digunakan gambar-gambar sehingga dapat dipersingkat dan jelas. Cara mengoreksi bentuk tes objektif: sesudahnya item disusun kemudian diadakan tes, maka selanjutnya kita mengoreksi jawaban siswa dari tiap item yang diberikan. Untuk mengoreksi jawaban tersebut kita harus menggunakan kunci atau scoring key, berbagai acuan dan patokan yang pokok. Jika kunci jawaban ini sudah disediakan, maka persiapan dapat mengoreksi jawaban tersebut secara cepat dan tepat. Kebaikan tes objektif antara lain, seluruh materi yang diajarkan dapat dinyatakan pada item-item tes objektif. Kemungkinan jawaban spekulatif dalam ujian dapat dihindarkan. Kelemahannya antara lain, menyusun soalnya sangat sulit, membutuhkan waktu yang lama, dan kemungkinan testi mencontoh jawabkan orang lain dan berpikir pasif umumnya hanya mampu mengukur proses-proses mental yang dirangkai. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.